Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang PTN 2024. Pada video kali ini kita akan bahas FR soal UTBK gelombang 1 tahun 2024 untuk subtes penalaran matematika. Langsung saja kita ke teks soalnya. Gambar di bawah ini adalah peta jalan suatu kecamatan yang memuat desa A, B, C, dan D. Untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Diketahui bahwa jarak desa A dan B adalah 9 km, serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui. Soal pertama, diketahui terdapat pipa air di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan desa C. Panjang minimal pipa tersebut adalah berapa? Nah, teman-teman sekalian, di soal ataukah di teks soal itu diketahui bahwa setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Oke, seperti pada gambar. Kemudian diketahui bahwa jarak dari desa A ke desa B adalah 9 km. Kemudian titik berwarna merah tidak dapat dilalui gitu ya. Nah, dari informasi di teks kita bisa ambil kesimpulan karena desa A dan desa B jaraknya 9 km, maka dan di sini terdapat 3 ruas garis, maka setiap ruas garis panjangnya adalah 3 km. Oke. Nah, selanjutnya dari soal diketahui terdapat pipa air di bawah tanah. Ya, jadi terdapat pipa air di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan desa C. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian adalah panjang minimal dari pipa tersebut. Nah, karena yang diceritakan di sini adalah pipa air, sedangkan pipa airnya posisinya di bawah tanah, maka kita tidak perlu mengikuti ruas garis seperti yang ada pada peta. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan panjang pipa minimal, maka kita bisa tarik pipa dari desa A ke desa C dengan cara seperti ini. Oke, lurus dari A ke C. Sehingga di sini nantinya teman-teman sekalian terbentuk segitiga siku-siku gitu ya. Nah, maka dari itu untuk mencari berapa panjang minimal pipa tersebut itu sama saja dengan berapa jarak dari A ke C. Nah, untuk menentukan jarak dari A ke C, kita cukup menggunakan rumus Pythagoras ya. Nah, di sini karena ada 3 ruas garis berarti panjangnya 9 dan di sini panjangnya adalah 6. Sehingga panjang AC sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama saja dengan akar dari 81 ditambah 36. Kalau kita jumlahkan nanti kita dapat akar 117. Nah, 117 itu kita bisa sederhanakan menjadi 9 dikali 13. Sehingga akar 9 itu sama dengan 3. Akar 13-nya tetap. Maka jawabannya ada di option Charlie. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Nah, kita next ke pertanyaan kedua. Teks soal masih sama. Untuk soal yang kedua, jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D. Nah, jadi jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D. Nah, teman-teman sekalian, yang diceritakan adalah kendaraan. Maka untuk menghitung jaraknya nanti kendaraan itu harus mengikuti ruas garis seperti yang ada pada petanya. Nah, di sini katanya dari desa B ke desa D. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak, ingat jarak itu adalah lintasan terpendek. Oke, jadi jika ingin menentukan jaraknya maka kita cukup cari lintasan terpendek dari B ke desa D. Nah, yang mana lintasan terpendeknya? Ingat di sini tadi ada keterangan bahwa desa A dan B jaraknya adalah 9 km. Kemudian titik merah tidak dapat dilalui. Oke. Lalu kalau begitu kita tinggal tentukan lintasan terpendek dari D menuju ke D. Nah, dengan catatan tidak boleh melewati
titik merah tadi ya. Nah, kalau begitu lintasan terpendeknya bisa kita dapat dengan cara lurus ke kanan, kemudian turun ke bawah, lalu ke kiri. Oke. Nah, sehingga diperolehlah lintasan terpendek atau jarak dari B ke D. Nah, jarak dari B ke D teman-teman bisa lihat terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terdapat 8 ruas garis, di mana tadi setiap ruas garis panjangnya adalah 3 ya, karena jarak dari A ke B itu 9 km, maka setiap ruas garis panjangnya 3 km, sehingga jaraknya tinggal kita kalikan 3-nya dengan 8 ruas garis, maka akan diperoleh hasil sama dengan 24 km. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 atau pertanyaan nomor 3. Masih teks yang sama. Suatu kendaraan berangkat dari desa A pada pukul 07.00 ke desa D melalui desa C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pukul 08.30, maka berapakah kecepatan rata-rata minimal kendaraan tersebut? Oke. Nah, jadi kita diminta untuk menentukan kecepatan rata-rata minimal. Oke, kecepatan rata-rata minimal. Nah, teman-teman sekalian, yang ditanyakan kecepatan ya. Kecepatan itu ya kita bisa cari dengan cara menghitung jaraknya dibagi dengan waktunya. Nah, karena yang ditanyakan adalah minimal, maka yang kita butuhkan adalah jarak minimal, gitu ya. Oke, itu dulu yang perlu kita pahami. Jadi untuk menentukan kecepatan, maka kita hitung berapa jaraknya dan berapa waktu yang dibutuhkan. Sekali lagi, karena jarak minimal yang ditanyakan, maka yang kita butuhkan adalah jarak minimal dari desa A ke desa D. Nah, jarak itu seperti di soal sebelumnya, jarak adalah lintasan terpendek. Nah, tapi di sini harus melalui desa C. Ya, berarti lintasan terpendek dari A untuk bisa sampai ke D melalui si C, maka kita bisa dengan cara naik 2 ruas garis, lalu ke kanan 3 ruas garis. Karena titik merah tidak boleh dilalui, maka kita naik segaris, lalu ke kanan 2 ruas garis, kemudian turun 2 ruas garis, lalu ke kiri. Maka inilah lintasan terpendek yang bisa kita tempuh dari A ke D dengan melalui titik atau desa C ya. Nah, sehingga untuk menghitung jaraknya nanti tinggal kita kalikan banyak ruas garis dengan panjang dari satu ruas garis. Nah, selanjutnya kita butuh waktunya. Nah, waktunya teman-teman sekalian katanya dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 8.30. Nah, dari pukul 7.00 sampai dengan 8.30 itu sama saja dengan 1,5 jam atau 3/2 jam gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung kecepatan rata-rata minimalnya. Kecepatan rata-rata minimalnya di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ruas garis. Kita kali dengan panjang setiap ruas garis. Oke, tadi sudah kita hitung panjang setiap ruas garisnya adalah 3, maka nanti tinggal kita kali dengan 3. Lalu kita bagi dengan waktunya, yaitu 3/2 jam. Oke, yang di atas satuannya adalah kilometer. Nah, sehingga hasilnya sama saja dengan 33 dibagi dengan 3/2 kilometer per jam. Nah, ini sama saja dengan 2 kali 33 adalah 66 dibagi 3 sama dengan 22 km per jam. Oke, jawabannya adalah 22 km per jam.
Nah, selanjutnya kita ke soal yang keempat, masih teks yang sama. Diketahui suatu kendaraan berangkat dari desa A kembali ke desa A. Jadi berangkat dari desa A kembali ke desa A melalui desa B dan C. Jadi melalui desa B dan desa C. Jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama, jadi tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama lebih dari satu kali, maka luas daerah terkecil yang batas-batasnya adalah jalan yang dilalui kendaraan tersebut adalah berapa kilometer persegi. Nah, jadi dari soal ini jelas banget teman-teman. Kendaraan tersebut berangkatnya dari desa A dan akan kembali lagi ke desa A, tetapi harus melewati desa B dan melewati desa C. Nah, kemudian ada syarat selanjutnya, yaitu tidak boleh melewati jalan ataupun persimpangan yang sama lebih dari sekali. Ya, jadi kalau jalur itu sudah dilalui, maka tidak boleh lagi lewat jalur itu, gitu maksudnya ya. Nah, sehingga kita bisa ilustrasikan kendaraannya akan bergerak seperti ini ya, dari A ke B, kemudian lurus ke kanan, lalu ke C, gitu ya. Nah, kemudian ke kiri. Nah, dari sini ada dua pilihan jalur teman-teman, apakah nanti akan ke kiri ataukah langsung ke bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dari persimpangan ini kendaraan tersebut bisa saja ke kiri ataukah bisa saja ke bawah. Nah, tapi yang diminta adalah luas daerah terkecil, maka pilihannya adalah supaya daerahnya terkecil, maka kita harus ke kiri lagi lalu ke bawah kemudian kembali ke A, gitu ya, biar daerah yang terbentuk adalah seminimal mungkin atau sekecil mungkin luasnya, sehingga gambarnya seperti ini ataukah jalur kendaraannya seperti ini teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, karena sudah dapat luas terkecil, kemungkinan terkecilnya, maka tinggal kita hitung luasnya teman-teman ya. Nah, dari informasi soal dari awal tadi kita sudah tentukan atau temukan bahwa setiap ruas garis panjangnya adalah 3 km. Artinya apa? Satu kotak, oke, jadi setiap satu kotak itu nilainya sama saja dengan luas dari persegi. Oke, jadi luas dari satu kotak itu sama saja dengan luas persegi, yaitu sisi pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti 9 km kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan adalah luas daerah yang ditempuh, maka kita bisa hitung dengan melihat ada berapa banyak persegi kecilnya. Nah, ternyata ada 5 persegi kecil, sehingga luasnya sama saja dengan luas 5 persegi kecil. Setiap persegi kecil luasnya 9 km kuadrat, maka 5 persegi kecil sama saja dengan 5 kali 9 km kuadrat, atau sama aja dengan 45 km kuadrat. Jawabannya ada di option Bravo.